Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah proses bisnis TI dengan judul Analisis SWOT pada PT Kasindo Andalan Sukses. Dengan anggota saya Andri Bima Norvianto, ada ada juga Mas Rifki Triwilanto, serta Mbak Aulia dan Mbak Widya Putri. Kita akan langsung masuk ke materi saja. Pertama, latar belakang. Di tengah dinamika ekonomi global dan peningkatan kebutuhan energi, industri gas menjadi salah satu sektor strategis yang mengalami pertumbuhan pesat. Permintaan gas, baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga, terus meningkat seiring dengan perkembangan dan pembangunan di berbagai sektor. PT Kasindo adalah sukses sebagai salah satu perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang penjualan gas, berupaya memenuhi kebutuhan ini dengan analisis SWOT menjadi alat strategis yang tepat untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan. Tekasindo andalan sukses dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya di pasar dengan memahami kekuatan peluang yang dimiliki, serta mengenali kelemahan dan ancaman yang ada. Perusahaan diharapkan menyediakan produk gas yang berkualitas serta layanan yang handal. Selanjutnya, identifikasi masalah. Kurangnya integrasi sistem teknologi atau sistem TI yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga berdampak pada efisiensi operasional dalam manajemen rantai pasokan dan layanan pelanggan. Dua, keterbatasan sumber daya dalam mengelola data pelanggan. PT Kasindo belum memiliki manajemen data pelanggan yang optimal, yang penting untuk analisis perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Yang ketiga, ketergantungan pada vendor eksternal. Ketergantungan pada penyedia teknologi eksternal membatasi kemampuan perusahaan untuk berinovasi secara mandiri dalam pengembangan bisnis. Keempat, tingkat keamanan data yang minim. Minimnya pengaturan keamanan data menimbulkan risiko kebocoran data yang dapat berdampak pada reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Mas. Untuk selanjutnya yaitu review company profile dari PT Gasindo. PT Gasindo andalan sukses menyediakan dan mendistribusikan gas industri, gas medis, dan specialty gas. Untuk memenuhi permintaan pasar yang berkembang, perusahaan ini membuka cabang di Cimone, Cilegon, Bandung, dan Cikampek, serta mendukung distribusi dengan armada transportasi berkalibrasi seperti trailer, semi-trailer, mobil tank, ISO tank, dan truk hidrolik. Untuk rekan bisnis dari PT Gasindo ini ada rumah sakit, ada CPR, shipbuilding, dan ship repair, ada perusahaan marine dan offshore, perusahaan engineering, perusahaan minyak dan gas. Boleh dilanjut, Mas? Ya, untuk proses bisnis di PT Gasindo ini ada survei calon pelanggan, setelah itu ada order pemesanan barang, ada pengiriman barang, dan juga payment. Ya, untuk analisis SWOT dari PT Gasindo untuk strength yaitu kualitas kemurnian produk, jaringan distribusi yang kuat dan efisien, sumber daya yang terampil dan berpengalaman, tingkat pelayanan terhadap pelanggan. Untuk opportunities-nya, peningkatan permintaan gas di pasar lokal atau nasional, pengembangan teknologi baru yang bisa diterapkan, lalu ada memperluas pasar ke wilayah baru atau segmen pelanggan baru. Setelah itu ada regulasi baru yang mendukung pertumbuhan industri gas, ada kemitraan baru dengan perusahaan lain yang dapat meningkatkan skala bisnis atau akses pasar. Selanjutnya ada weakness, hambatan pada operasional pengiriman khusus pemesanan barang satuan, hambatan dalam ketersediaan stok produk, teknologi di perusahaan yang mencakup informasi penjualan produk masih minim. Setelah itu ada faktor yang dapat mempengaruhi pelanggan tidak memilih produk. Selanjutnya ada threats, tingkat persaingan di industri penjualan gas, fluktuasi harga, ketidakstabilan harga bahan baku gas di pasar global. Setelah itu ada regulasi baru yang dapat membebani operasional, krisis energi global, isu lingkungan, tekanan untuk mengurangi emisi karbon dari proses distribusi.
Boleh dilanjut? Ya, untuk analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang berfungsi untuk mengevaluasi 4 komponen utama, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Metode ini dikembangkan oleh Albert Humphrey pada 1960-an dan dikembangkan Konov dan 1970-an melalui penelitian yang melibatkan perusahaan-perusahaan Fortune 500. Analisis ini bertujuan untuk membantu organisasi atau perusahaan memahami situasi internal dan situasi internal dan eksternal mereka dengan baik, guna mencapai tujuan dan mengambil keputusan strategis yang tepat. SWOT menyediakan panduan praktis bagi para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan kekuatan, mengurangi kelemahan, memanfaatkan peluang, serta menghadapi ancaman yang mungkin terjadi. Dengan analisis ini, perusahaan dapat menyusun strategi yang adaptif terhadap dinamika pasar dan kondisi bisnis yang terus berkembang. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Mungkin selanjutnya izin menjelaskan terkait IFAS, EFAS, dan SFAS. Untuk poin IFAS, yaitu Matrix Internal Factor Analysis Summary, adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Untuk poin EFAS, yaitu matriks yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perusahaan seperti peluang dan ancaman yang muncul dari kondisi di luar perusahaan. Dan untuk SFAS yaitu digunakan untuk menganalisis dan merangkum faktor-faktor strategis yang memengaruhi kinerja suatu organisasi atau entitas bisnis. Mungkin selanjutnya ini ya terkait perhitungan dari IFAS, EFAS, dan SFAS. Nah, berikut untuk nilai perhitungannya ya. Boleh izin di scroll ke bawah Mas Andri. Nah, untuk nilai rating untuk weakness itu dari 1 sampai dengan 2,9 dan untuk strength-nya itu dari 3 sampai dengan 0,5. Nah, untuk nilai tingkat signifikan itu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3. Nah, selanjutnya di sini ada faktor lingkungan internal atau ini ya poin-poin dari strength dan ada juga poin dari weakness. Nah ini untuk strength ini poin yang pertama ini kita ambil dari analisis SWOT yaitu kualitas kemurnian produk, jaringan distribusi yang kuat dan efisien, sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman, tingkat pelayanan terhadap pelanggan, kemitraan strategis yang mendukung penjualan produk. Dan untuk poin strength ini di sini ada nilai bobotnya. Nah, mungkin perhitungan nilai bobot ini diambil dari ini ya. Kita memakai kolom pembantu, yaitu untuk nilai signifikan boleh dibantu unhide, Mas Andri. Nah, ini untuk tingkat signifikannya itu yang tadi jelaskan dari poin 1 sampai dengan poin 3. Nah, ini contohnya untuk eh, poin kualitas kemurnian produk pada poin 1 strength. Di sini diberikan tingkat signifikannya itu yaitu 2,4. Nah, untuk bobotnya itu 0,10 didapat dari mana? Yaitu dari 2,4 dibagi total dari keseluruhan tingkat signifikan yaitu 22,9 dengan hasil 0,10. Nah, untuk eh, poin rating, ratingnya itu kita ambil, kita berikan nilai 4 ya. Karena rating itu untuk strength itu dari 2,9 sampai 0,5. Ini kita berikan nilai 4. Dan untuk nilai terbobotnya itu nanti bobot dikali rating ya. Didapat hasil yaitu 0,42 gitu. Nah, untuk poin strength ini dari poin 1 sampai dengan poin 5 perhitungannya sama. Dari perhitungan bobot dibagi tingkat signifikannya. Nah, nanti lalu
untuk perhitungan ratingnya juga ini ya, diberikan dari total nilai rating dari strength itu ya, 4. Terus mungkin ini subtotal dari strength ya. Di sini ada subtotal dari tingkat signifikan, subtotal bobot, lalu ada subtotal nilai terbobot gitu. Nah, ini untuk selanjutnya yaitu point weakness. Nah, untuk point weakness ini di sini ada tingkat signifikannya itu 2,5. 2,5 itu nanti dibagi 2,9 dapat nilai bobot 0,11. Lalu diberikan rating 2,7. Setelah diberikan rating 2,7 nanti bobot itu dikali dengan rating 2,7 yaitu 0,29 untuk nilai terbobotnya. Nah, perhitungan selanjutnya ke bawah juga seperti itu. Nah, nanti untuk nilai terbobot yang terakhir itu 2,95 itu yaitu total dari perhitungan nilai weakness ya yang di atas akumulasi gitu. Terhitung 2,95 gitu. Mungkin boleh next ke EVAS Mas Andri. Nah, untuk nilai EVAS di sini juga sama ya. Untuk poin treatnya itu dari 1 sampai untuk pemberian rating itu dari poin 1 sampai 2,9 itu masuk ke kategori treat dan 2 3 sampai dengan poin 5 itu masuk ke poin opportunities. Nah, ini untuk faktor-faktor lingkungan eksternalnya ya. Untuk opportunity di sini ada satu peningkatan permintaan gas di pasar lokal atau nasional. Di sini diberikan nilai tingkat signifikannya itu 2,5. Nah, dari 2,5 ini nanti dibagi 28,4 untuk keseluruhan. Nah, dapatkan itu nilai bobotnya itu 0,09. Nah, dari tingkat signifikan dari bobot ini nanti dikalikan dengan nilai rating, yaitu ratingnya diberikan 3,5, didapat nilai terbobot itu 0,33. Nah, begitupun seterusnya nanti untuk nilai terbobot di kategori opportunity diakumulasi didapat poin opportunity-nya itu 1,67 untuk nilai terbobot. Nah, kemudian di sini ada trade. Di sini poin 1 tingkat persaingan di industri penjualan gas. Nah, ini faktor-faktor ini didapat dari analisis SWOT yang sebelumnya dijelaskan ya tadi sama Mbak Ayub. Nah, terus ini di sini diberikan contohnya itu tingkat signifikannya 3 untuk poin pertama. Dan untuk bobotnya itu didapat dari tingkat signifikan dibagi total keseluruhan tingkat signifikan dapat 0,11. Lalu diberikan nilai rating 2,9 dan nanti nilai bobot ini dikalikan dengan rating didapat hasil yaitu 0,33. Begitupun seterusnya sampai dengan poin 5. Nah, nanti untuk poin trade ini mendapatkan subtotal akumulasi nilai terbobot yaitu 1,23 dan total keseluruhan untuk EVAS yaitu 2,90. 1,67 tambah 1,22 ya. Oke, mungkin selanjutnya ke ESFAS. Nah, perhitungan pada ESFAS di PT Gasindo Andalan Sukses ini gabungan ya dari rating IFAS dan perhitungan EVAS-nya gitu ya. Nah, untuk poin-poin ini yaitu gabungan dari IFAS dan EVAS dan untuk nilai bobot lalu pemberian rating ini kita tidak diberikan rumus lagi ya karena bobot dan rating IFAS serta EVAS ini kita ambil dari poin-poin yang sudah terlampir di sheet IFAS. Nah, misalnya kita ambil contoh untuk poin IFAS di sini ada kualitas kemurnian produk yaitu nilai bobotnya itu 0,10 dan rating IFAS-nya itu nilainya 4. Nah, ya, mungkin bisa minta tolong di cross check nah Sandri untuk di IFAS. Kualitas kemurnian produk ini bobot 0,10, rating IFAS-nya 4. Nah, ini ada di poin strength ya, di kualitas kemurnian produk. Di sini nilai bobotnya 0,10, ratingnya itu sama dengan 4 gitu. Nah, kemudian eh, ambil
kembali lagi Mas Andri ke SFAS minta tolong. Nah, nanti dari nilai bobot yang udah dilampirkan sebelumnya di IFAS, kita kopas ke sini ya untuk bobot 0,10, rating IFASnya itu 4, nah nanti dikalikan dapatlah nilai terbobot ya, hasil nilai terbobotnya itu 0,40 gitu. Nah, terus kemudian di sini kita masih ambil contoh yang IFAS. Nah, untuk poin dari poin 4 hambatan dalam ketersediaan stok produk. Nah, itu eh, bobot yang kita ambil itu 0,13 dari lampiran sebelumnya dan rating IFASnya itu 2,2. Nah, boleh di cross check lagi Mas Andri. Nah, ini masuk ke poin weakness ya. Di poin satu sorry, di poin 2 hambatan dalam ketersediaan ketersediaan stok produk. Di sini bobotnya 0,13 dan ratingnya 2,2. Boleh kembali lagi Mas Andri. 0,13 dan 2,2 ya. Nah, ini nanti sama seperti di atas untuk bobot dikali rating IFAS-nya nanti hasil dari nilai terbobotnya itu 0,29 seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang perhitungan dari poin 6 sampai dengan 9 ya. Kita masuk ke EVAS. Di sini ada pengembangan teknologi baru yang bisa diterapkan di poin 6. Di sini untuk nilai bobotnya itu 0,11 dan rating EVAS-nya itu 4. Mungkin boleh cross check Mas Andre. Nah, ini masuk ke poin opportunity ya. Di poin 2 pengembangan teknologi baru yang bisa diterapkan. Di sini bobotnya sama ya, seperti yang tadi dilampirkan di SFAS, yaitu 0,11 dan ratingnya itu 4 gitu. Mungkin balik lagi ke SFAS Mas Andre. Nah, kita setelah masuk ke opportunity, kita ambil contoh yang di trade-nya ya, di poin 9 ya, tingkat persaingan di industri penjualan gas. Nah, itu bobotnya 0,11, rating EVAS-nya itu 2,9. Boleh di cross check lagi Mas Andri. Nah, itu ada di poin 1 ya, tingkat persaingan di industri gas. Nilai bobotnya sama, 0,11, ratingnya itu 2,9 gitu. Nah, mungkin balik lagi ke SFAS. Oke, nah kemudian nanti nilai terbobot ini kita dapat dulu ya untuk subtotal bobotnya ini, untuk total bobotnya ini semuanya nilainya 1. Untuk rating IFAS ini 2,94 nanti diakumulasikan lalu dibagi dengan setelah diakumulasi dibagi dengan jumlah poin IFAS-nya ya ada berapa di situ 5 gitu ya. Jadi 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2,2 tambah 2,5 dibagi 5 dapat hasil 2,94. Nah, nanti untuk rating EVAS juga sama dari poin 6 dan sampai dengan poin 9 diakumulasi lalu dibagi jumlah banyak poinnya gitu. Nah, nanti setelah didapat untuk nilai terbobot ini di total akumulasi semua ya. Nah, di sini terdapat nilai yaitu 3, sorry Mas Andri, 3,13 ya. Oke. Untuk SFAS ini total nilainya itu 3,13 dan untuk selanjutnya mungkin penjelasan grand strategi yang akan dibawakan oleh rekan saya Mbak Widya Putri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rizky. Di sini saya akan menyampaikan tentang grand strategi. Grand strategi ini adalah konsep strategis yang digunakan dalam manajemen dan pengembangan bisnis untuk merumuskan rencana jangka panjang yang komprehensif. Strategi ini bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan potensi internal dan peluang eksternal sambil mengelola ancaman dan kelemahan. Green strategi ini seringkali menjadi panduan utama bagi perusahaan dalam menentukan arah strategis dan keputusan operasional.
lanjut Mas Andri. Iya, untuk grand strategi di sini ada IFAS. Di sendiri yang pertama ada kekuatan memiliki skor yang tinggi, yaitu 1,73. Ini menunjukkan posisi internal perusahaan yang kuat. Terus yang kedua ada kelemahan memiliki skor rendah dimulai dari 1,22 sehingga dampaknya kecil terhadap strategi perusahaan. Selanjutnya ada grafik IFAS. IFAS ini peluang mendapatkan skor tinggi dimulai dari 1,67 mencerminkan banyak potensi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Ancaman ini memiliki skor paling rendah di 1,23. Ini menunjukkan eksternal yang dapat dikelola. Kemudian ada ESAS. ESAS ini skor gabungan dimulai dari 3,13 atau tadi sudah dijelaskan ya sama Mas Rifki, ESAS ini adalah totalnya 3,13. Ini menggambarkan bahwa perusahaan memiliki potensi besar untuk berkembang dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal. Boleh lanjut Mas? Nah, untuk penerapan grand strategi ini digunakan bersamaan dengan alat analisis lain seperti SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat, dan QSTM atau Quantitative Strategy Planning Matrix. Dalam penerapan matrix, grand strategi ini membantu organisasi untuk menentukan langkah strategis yang sesuai dengan posisi kuadran, kemudian mengidentifikasikan tindakan spesifik seperti inovasi produk, ekspansi pasar, atau peningkatan efisiensi operasional. Kemudian yang terakhir, menyusun rencana aksi yang dapat diukur dan relevan dengan tujuan organisasi. Kemudian untuk keterbatasan grand strategi, ini ada beberapa keterbatasan. Yang pertama, kesulitan dalam menilai secara akurat faktor internal dan eksternal. Yang kedua, tidak mempertimbangkan dinamika pasar yang cepat berubah. Yang ketiga, potensi bias dalam penilaian kuadran karena subjektivitas manajerial. Mungkin next. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan ini ada 4 ya. Yang pertama ada kekuatan internal Pegasindo ini memiliki produk berkualitas tinggi, jaringan distribusi efisien, dan tenaga kerja terampil memberikan posisi kompetitif kuat di industri gas. Kemudian kelemahan ini hambatan operasional, terutama dalam pengiriman satuan dan keterbatasan teknologi informasi, mempengaruhi efisiensi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada peluang. Peluang ini peningkatan permintaan gas di sektor kesehatan dan dukungan regulasi pemerintah membuka peluang besar untuk pengembangan bisnis. Kemudian yang terakhir ada ancaman. Ancaman di persaingan pasar yang sangat ketat dan fluktuasi harga bahan baku menjadi ancaman yang perlu dikelola dengan strategi mitigasi. Kemudian ada saran. Jadi dari beberapa presentasi ini kami ada 5 saran. Yang pertama, ada optimalisasi teknologi informasi, kembangkan sistem manajemen pelanggan dan katalog harga digital, serta manfaatkan aplikasi online untuk presensi manajemen inventaris. Yang kedua, peningkatan kapasitas operasional, optimalkan logistik dengan kendaraan lebih kecil untuk pengiriman pesanan satuan, perluas kapasitas gudang, dan tambah stok produk. Kemudian yang ketiga, diversifikasi pasar, eksplorasi pasar baru, terutama di sektor kesehatan dan industri, serta kembangkan produk gas khusus untuk rumah tangga dan energi terbarukan. Kemudian yang keempat ada manajemen risiko, tingkatkan prosedur keselamatan kerja dan distribusi, serta siapkan strategi mitigasi terhadap fluktuasi harga bahan baku dan persaingan. Kemudian yang kelima, kemitraan strategis, jalin kemitraan dengan distributor lokal dan lembaga kesehatan untuk memperluas akses pasar dan pengembangan produk baru. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4.
Apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.